Halo guys lagi. Hari ini saya lagi di perkebunan kelapa sawit nih. Dulu. Ini perkebunan kelapa sawit plasma ya. Yang dimaksud plasma di sini adalah kelapa sawit ini milik masyarakat yang bekerja sama dengan perusahaan yang ada di area perkebunan ini. Jadi untuk perkebunan plasma ini, petani sawit di sini tidak bingung untuk menjual sawitnya seperti itu. Karena ketika memang sawitnya ini sudah panen, ini bakal dibawa ke perusahaan tersebut gitu. Nah, kalau untuk di daerah saya ini ada pengelolanya untuk plasma ini, namanya Koperasi Unit Desa atau KUD. Jadi si plasma ini dikelola oleh KUD yang berbadan hukum, sehingga KUD nanti ya seperti ininya lah si induknya ya. Jadi mengatur, membagi dan lain-lain, seperti memang waktunya mupuk, waktunya panen dan sebagainya, termasuk pengambilan hasil yang dari si perusahaan tadi gitu, untuk dibagikan ke petani-petani. Nah, petani-petani ini di dalam KUD di bawahnya ada yang namanya kelompok-kelompok. Jadi per satu kapling ini itu 2 hektar. Terus per satu blok sawit itu kurang lebih 25 hektar gitu. Nah, berarti dalam satu blok itu satu kelompok yang memang diurusin oleh ketua kelompok bendahara sekretaris gitu sih. Nah, ini sawit yang baru buah pasir, karena usianya baru 2 tahun. Kalau yang itu teman-teman tuh, yang di sana tuh baru 2 tahun. Kalau yang ini sawitnya udah duluan ditanam. Ini kurang lebih usianya sudah hampir ke 3,5 tahun. Jadi dia udah panen ya, udah produksi yang ini. Nah, ini udah produksi. Nanti kita coba mendekat ya ke tanaman sawitnya. Pemandangannya indah ya. Ini teman-teman, di kebun di sini sertifikat semua. Jadi tidak dikhawatirkan akan terjadi adanya sengketa ataupun hal-hal buruk lainnya lah, karena memang di sini untuk kebun sawit ini sudah sertifikat semua ya, memiliki surat hak milik gitu. Nah, tuh harga kebun sawit di sini mungkin masih murah ya teman-teman. Itu tadi sih sekitar 2 hektar itu kisaran di antara 400 sampai 500 juta. Karena apa? Karena jangka waktunya akan sangat panjang ini. Jadi saat ini aja kan sawit ini baru selesai masa penanaman, masih pendek-pendek. Ini masih
proses kastrasi gitu. Nah setelah kastrasinya ini selesai, ya bokacnya sudah besar-besar ya semuanya teman-teman. Setelah masa kastrasinya selesai, ini sudah bisa diambil tuh buah tanaman menghasilkannya. Cuman bobotnya belum ini sih, belum besar-besar, paling kisaran 3 sampai 4 kiloan. Nah, dari mulai keluar buah tersebut sampai ke replanting atau penumbangan kembali, itu kurang lebih jaraknya di 20 sampai 25 tahun ke depan. Nah, sekarang saya video ini saya buat di akhir Desember 2023 gitu ya. Ini untuk arsip sih teman-teman video ini. Nanti ke depannya 20 sampai 25 tahun ke depan ya lumayan gitu ya, lama. Saya juga nggak bawa kalkulator, jadi harus dihitungkan. Nah, jadi harganya itu 500 atau enggak 400 sampai 500 jutaan untuk sawit ini. Keuntungannya berapa sih dari sawit ini? Rata-rata per bulan itu ya kita bilang lah per 2 hektar ya, ini ada 270 batang sawit. Itu kurang lebih ya dapat di antara 4 sampai 5 ton ya, rata-rata ya di saat musim trek gitu kan. Di saat trek dan saat banjir buah, rata-rata per bulannya itu 5 ton. 5 ton harga sawit itu teman-teman sekarang lumayan tinggi. Cuman kita rata-ratakan lagi 1000 misalkan harga sawitnya. Karena kan kadang-kadang ada 1800, 1200, 1300, ada juga 800 perak. Kita rata-ratakan 1000 aja per per bulannya. Jadi ya kurang lebih 5 juta lah ya. Itu karena memang kita diurus sama KUD, kita ada pemotongan tuh di saat per bulan, di saat gajian kan. Potong pupuk, potong operasional dan lain-lain, jadi ketemu gaji bersih. Gaji bersihnya masih lumayan teman-teman, masih lumayan lah gitu. Kenapa kita bilang gaji? Karena memang sebulan sekali kita dapat hasil dari sawit ini, karena perusahaan membayarkan ya itu tadi sebulan sekali. Kalau dulu tanggal 15, sekarang belum tahu tanggal berapa pembayaran gajiannya tuh. Nah ini contoh tanaman yang rusak diserang wawung ya. Ini bahaya banget kalau tanaman sawit masih kecil diserang wabung, jadi hancur kayak gini teman-teman. Nah itu terkait masalah sawit yang bagus kayak itu tuh, hitam daunnya kayak kaku kayak daun kurma teman-teman, berarti pupuknya bagus. Kita banyak menggunakan pupuk di sini ya, macam-macam. Contohnya sih Kisrit gitu ya, dolomit dengan Kisrit kandungannya beda gitu. Cuman kita pakai Kisrit karena apa, lebih efisien dalam pemupukan. Nah ini pupuknya belum hilang, bekas-bekasnya tuh kan. Dan saya paling senang kalau udah ke kebun sawit ketemu ini teman-teman. Ini salah satu buah yang manis rasanya ya. Ini enak untuk dimakan. Ini sebenarnya udah disemprot nih sama cuman kayaknya masih aman. Rasanya manis banget itu. Cuman ya saya nggak tahu pasti secara apa ya penelitiannya gitu. Cuman saya pernah dengar katanya kebutuhan sawit ini kalau untuk yang dewasa itu 30 liter per hari untuk kebutuhan airnya teman-teman. Jadi lumayan banget ya menguras air. Makanya kalau ada tanaman sawit di rawa-rawa itu udah otomatis bisa menyedot air. Ini tadinya rawa teman-teman, tanaman sawit habis. Karena mungkin kita buat siring-siring kayak gini kan, lumayan dalam siringnya. Buat siring kayak gini, akhirnya airnya habis gitu. Tuh.
Ya itulah teman-teman untuk lokasi area perkebunan ini bukan di Kalimantan, tapi ini di Sumatera Selatan. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Oke ya, mungkin saya akhiri dulu videonya kali ini. Ada yang mau ditanyakan terkait tanaman sawit, monggo silahkan. Itu terkait pruning mungkin kan, terkait harga-harga kebun, atau gambaran berapa sih kisaran kalau di Sumatera ini harganya, silahkan. Itu tadi saya sudah coba review sampai dengan bulan Desember 2003 ini, itu kisaran di harga 400 sampai 500 jutaan. Tapi kalau misalkan memang sudah siap panen, nggak tahu harganya bakal naik atau enggak. Sepanjang perjalanan sawit ke sana juga awannya indah. Oke, sekian dulu teman-teman terkait videonya. Terima kasih.